Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial. Yang mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang terhormat Pelaksana Tugas Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, memasuki ruangan acara. Hadirin, disilahkan duduk kembali. Penyambutan yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan sekapur sirih oleh Gubernur Bengkulu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bengkulu. Pada hari ulang tahun Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu ke-25, kami persembahkan tarian adat khas Provinsi Bengkulu. Dahulu, tarian ini digunakan untuk penyambutan raja atau pangeran. Dan saat ini, tari sekapur siri atau tari persembahan biasa digunakan untuk menyambut tamu kehormatan.
Mahkamah Republik Indonesia dan rombongan memasuki ruang PTSP Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Selamat datang di Provinsi Bengkulu, Bumi Rafflesia. Ruang lingkup pelayanan PTSP Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu meliputi layanan bidang 1. Permohonan informasi 2. Pengaduan 3. Pendaftaran perkara 4. Pengiriman produk. Dengan menerapkan prinsip 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, petugas PTSP Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berusaha menerapkan pelayanan prima kepada tamu dan masyarakat. Selanjutnya, kami mohon berkenan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan undangan secara virtual untuk menyaksikan share video PTSP Pengadilan Agama di wilayah Provinsi Bengkulu. Sementara Bapak Gubernur Bengkulu, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bengkulu untuk menuju lantai 2 ke ruang New Common Center Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.
Nanti Pak Sekretaris Daerah Gubernur Bengkulu, Ibu duluan agak naikin dikit, Ibu mau naikin. Peresmian ruang New Common Center Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia diawali prakata oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Pengguntingan pitang sebagai tanda peresmian ruang New Common Center Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Karena saya tidak bisa hadir secara fisik, dengan ini pengguntingan pitang saya delegasikan kepada Bapak Dr. Andes Haji Zaini SHMHI, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Saya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, atas nama Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, meresmikan ruangan Common Center Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inilah ruang Common Center Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang menjadi wadah dituangkannya pemikiran cerdas dari tim IT Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, juga sebagai sarana komunikasi secara online ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan juga sebagai sarana untuk melakukan pembinaan secara rutin ke seluruh pengadilan agama di wilayah Provinsi Bengkulu. Ruang Common Center Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu terletak pada sisi barat, lantai 2, Gedung Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Sebuah ruangan yang representatif dengan performa standar layanan, sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Badilak Mahkamah Agung Republik Indonesia. Melalui ruangan ini, diharapkan perwujudan peradilan modern yang berbasis IT bisa terlaksana. Selanjutnya, kami mohon berkenan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan undangan secara virtual untuk menyaksikan share video Media Center Pengadilan Agama di wilayah Provinsi Bengkulu. Sementara, Bapak Sekretaris Daerah Gubernur Provinsi Bengkulu, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bengkulu menuju lantai 1 untuk acara peresmian 5 inovasi aplikasi di Aula Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.
Baik, acara dilanjutkan di Aula Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu untuk peresmian 5 inovasi aplikasi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang non-yudisial,
Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat Pelaksana Tugas Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang kami hormati Gubernur Bengkulu yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bengkulu, yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia dan Mahkamah Syariah Aceh yang mengikuti secara virtual dari tempat masing-masing. Acara peresmian 5 inovasi aplikasi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu ke-25 pada pagi ini, 14 Desember 2020 dimulai. Acara awali dengan doa bersama yang akan dipandu oleh Bapak Zainal SAG HI. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, para hadirin yang berbahagia, mengawali acara HUT PTA Bengkulu yang ke-25 hari ini, mari kita memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Dengan sifat Rahman dan Rahim-Mu kami bermunajat, bersyukur atas berbagai nikmat yang telah Engkau limpah curahkan kepada kami, hingga kami mampu hidup dalam kenikmatan dan kesejahteraan lahir dan batin, menjadi khalifah-Mu di bumi yang telah Engkau hamparkan ini. Menegakkan syariat dan hukum-hukum agama-Mu ya Allah, bidang keluarga dan ekonomi, dan melalui pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan 9 satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama se-Provinsi Bengkulu. Allahumma ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Di hari ini, di ruangan Aula PTA Bengkulu, kami hadir dalam acara hari ulang tahun PTA Bengkulu yang ke-25, peresmian ruang Comment Center dan launching 5 inovasi aplikasi PTA Bengkulu. Ya Allah, anugerahkan kekuatan kepada kami, aparatur Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan Peradilan Agama sewilayah PTA Bengkulu,
untuk mewujudkan cita-cita pelayanan publik yang prima, cerdas, ikhlas dan berintegritas, hingga terwujudnya peradilan Indonesia yang agung dan modern di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang semakin agung dan modern. Allahumma ya zal quwwati wal matin. Ya Allah yang memiliki kekuatan dan ketangguhan, berilah kekuatan dan ketangguhan kepada kami para pemimpin Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 badan peradilan di bawahnya, serta seluruh aparatur fungsional dan strukturalnya, PTA Bengkulu dan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu. Di bumimu ini ya Allah, di ranah kami mengabdikan diri dalam mengemban amanah yang telah Engkau titipkan. Terciptanya kesejahteraan dan keamanan, kedamaian hidup dan keadilan hukum dalam pelayanan publik di bidang hukum yang kami berikan. Ya Allah, kiranya apapun yang kami tegakkan dalam mewujudkan keadilan hukum itu bernilai pahala dan amal ibadah di sisimu, ya Allah. Allahumma ya zalali wal ikram. Harapan kami dalam senandung doa-doa kami, semoga dijadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendapatkan rahmat-Mu, bermanfaat bagi kami dan keluarga, negara serta lembaga kami, berbagai karya dan inovasi aplikasi di bidang teknologi informasi yang tengah kami luncurkan dalam acara ini. Semoga bermanfaat, mewujudkan kualitas kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, terciptanya efisiensi waktu dan beban biaya, serta mempermudah layanan hukum masyarakat Bengkulu yang kami layani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, warinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu kepada Bapak Dr. Andes Haji RM Zaini SH MHI disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang non-yudisial, yang mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang kami hormati Pelaksana Tugas Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang kami hormati Gubernur Bengkulu, serta unsur Forkopimda Provinsi Bengkulu, yang kami hormati para Ketua Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia yang menyaksikan acara ini secara virtual. Yang saya hormati para Ketua Pengadilan Agama
sewilayah PTA Bengkulu. Yang saya hormati para mantan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang kami banggakan, para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya hingga pada hari ini kita dapat hadir pada acara HUT Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang ke-25 dalam kondisi sehat walafiat, terselamatkan dari musibah pandemi COVID-19 hingga kita senantiasa mampu melaksanakan amanah, tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada panutan umat yang agung, Nabi kita Muhammad SAW sebagai suri tauladan, penegak hukum yang berintegritas, pemimpin umat yang selalu amanah terhadap tugas dan tanggung jawabnya, sebagai seorang hamba yang selalu taat dan patuh pada Sang Penciptanya. Semoga keteladanannya itu akan terrefleksi dan menjelma dalam sanubari kita sebagai pengikutnya, dibuktikan dalam aspek satunya kata dan perbuatan, pengabdian dan amal keseharian dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, hadirin sekalian yang berbahagia, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berdiri dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1995 yang operasionalnya diresmikan pada tanggal 13 Desember 1995 dengan wilayah hukumnya secara geografis meliputi wilayah Provinsi Bengkulu. Di hari jadinya yang ke-25 ini, kini Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mengambil tema Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menuju optimalisasi peradilan modern berbasis teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik yang prima, cerdas, ikhlas, dan berintegritas. Di awal berdirinya Pengadilan Tinggi Bengkulu di tahun 1995 dalam menegakkan hukum law enforcement didukung oleh 4 satuan kerja pengadilan agama, yaitu Pengadilan Agama Bengkulu, Pengadilan Agama Curup, Pengadilan Agama Arga Makmur, dan Pengadilan Agama Mana. Akan tetapi saat ini di hari jadinya yang ke-25, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah memiliki 9 satuan kerja binaan di wilayah hukumnya, meliputi Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A, Pengadilan Agama Arga Makmur kelas 1B, Pengadilan Agama Curup kelas 1B, Pengadilan Agama Lebong kelas 2, Pengadilan Agama Pahayang kelas 2, Pengadilan Agama Muko kelas 2, Pengadilan Taiz kelas 2, Pengadilan Agama Mana kelas 2, dan terakhir Pengadilan Agama Bintuhan kelas 2. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan, pengadilan agama including di dalamnya Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai peradilan tingkat banding adalah sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, kekuasaan yudikatif. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya muliakan, sejak tahun 2004 maka diwujudkanlah program satu atap lembaga peradilan Indonesia, One Roof System, yang selanjutnya dengan program dimaksud, maka di tahun 2004 peradilan agama secara administratif dan finansial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, hadirin yang saya hormati,
dengan maksud mengurai sekelumit sejarah evolusi pengadilan agama sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, Sang Pencipta, maka dipaparkan dalam sambutan ini bahwa secara yuridis sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka secara absolut kompetensi pengadilan agama berwenang mengadili perkara-perkara bidang perkawinan dan berbagai akibat hukumnya, kewarisan, wasiat, hibah, dan wakaf. Namun, kewenangan atau kompetensi absolut tersebut telah berkembang meliputi bidang ekonomi syariah yang dilegitimasi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49, yuntu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang meliputi perbankan syariah, unit usaha mikro syariah, pasal modal syariah, reksadana syariah, gadai syariah, perdagangan syariah. Melalui ekstensifikasi kompetensi absolut pengadilan agama ini, maka dipahami bahwa sungguh pengadilan agama telah berkembang menjadi peradilan ekonomi syariah yang berdampingan dengan kehidupan dan perkembangan ekonomi konvensional. Yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, hadirin yang berbahagia, melalui peringatan Hari Ulang Tahun Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang ke-25 hari ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, rasa haru dan bangga yang tak terhingga, di mana acara ini dibuka dan dihadiri oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan di hari jadi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang ke-25 ini juga Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung telah berkenan meresmikan New Command Center dan 5 inovasi aplikasi PTA Bengkulu sebagai buah karya aparatur Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu secara mandiri. Hal ini dilakukan sebagai implementasi dari motivasi Bapak Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang senantiasa memberikan motivasi kepada seluruh jajaran peradilan agama di Indonesia agar memacu diri pada satuan kerja masing-masing, menciptakan inovasi-inovasi baru dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga terwujudnya efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan dalam nomenklatur layanan prima dan mewujudkan asas penegakan hukum cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam kerangka terciptanya satuan kerja yang modern yang berbasis IT. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan para hadirin yang kami hormati, wujud pengembangan sarana dan prasarana Command Center Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu merupakan implementasi cita-cita peradilan modern dimaksud dengan tujuan kemanfaatan bahwa melalui ruangan Command Center ini diharapkan dapat dilakukan aktivitas layanan publik pada masyarakat Bengkulu secara online, telekonferensi dan video conference untuk kepentingan e-litigasi, melakukan pembinaan dan pengawasan secara virtual terhadap peradilan agama seprovinsi Bengkulu, monitoring dan evaluasi reguler dan insidentil secara online, webinar dan diklat secara virtual,
serta kegiatan-kegiatan online dan virtual atau daring lainnya. Hadirin yang kami hormati, yang kami banggakan, berbagai ide kreatif, aparatur, dan tim IT Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah diwujudkan dengan konsentrasi kerja inovatif melalui perwujudan 5 inovasi, yaitu interplay online atau integrasi pelayan terpadu satu pintu online, si-randing, aplikasi pelayan perkara banding, si-jurang, sistem aplikasi pengajuan realisasi anggaran, si-monzi, aplikasi monitoring zona integritas, dan si-doiku, sistem dokumentasi dan informasi keuangan. Keseluruhan inovasi aplikasi karya anak bangsa ini diharapkan mampu mendukung langkah-langkah strategis Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia menuju visi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung, terciptanya performa peradilan Indonesia yang excellent dan modern berbasis teknologi informasi. Yang mulia Ketua Mahkamah Agung, hadirin sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Demikianlah sambutan ini kami sampaikan dengan harapan semoga memberikan makna bagi terwujudnya silaturahmi antar personal dan lembaga, baik yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Terlebih lagi memberikan makna bagi tumbuhnya kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang lebih baik lagi pasca hari jadinya yang ke-26 ini. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Gubernur Bengkulu yang akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Hamka Sabri MSI. Disilahkan. Buka masker ya? Tanggung jawab tapi ya. So kita ini punya pergub pakai masker, tapi protokol mengatakan harus wajib buka masker. Saya buka. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan pesan dari Bapak Gubernur Bengkulu, terlebih dahulu izinkan kami menyampaikan permohonan maaf beliau. Seyogyanya beliau akan hadir di tengah-tengah kita bersama, tetapi Bapak Gubernur masih ada tugas di Jakarta. Mungkin pagi ini beliau baru pulang, jadi tadi malam Bapak Gubernur menugaskan kepada kami dan menitipkan beberapa pesan untuk acara yang sangat mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan sama-sama kita hormati dan yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang kami hormati dan sama-sama kita hormati yang mulia Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, beserta segenap jajaran, para pejabat eselon 1, 2, 3, dan seluruh karyawan-karyawati Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi, mohon maaf, Pengadilan Tinggi Agama beserta segenap jajaran para pejabatnya, serta karyawan dan karyawati dan seluruh panitia penyelenggara hari ulang tahun yang berbahagia. Yang kami hormati dan sama-sama kita hormati unsur forum koordinasi pimpinan di daerah. Hadir di tengah-tengah kita bersama Bapak Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, beliau hadir langsung.
hadir juga Bapak Kapolda yang mewakili, Bapak Danrem yang mewakili, Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Bengkulu, kemudian hadir juga di tengah-tengah kita Kepala Badan Intelijen Bengkulu, kemudian Pak Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dan Lanal Bengkulu, serta ada beberapa unsur pimpinan instansi vertikal yang kami hormati dan kami cintai. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, barangkali saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya pada kesempatan ini yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama dan paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam kesempatan ini kita masih dapat berkumpul bersama, bersilaturahmi, bertatap muka, menghadiri undangan bahagia, undangan kebahagiaan yang dirasakan oleh teman-teman kita Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Bengkulu. Di mana hari ini adalah merupakan ulang tahunnya yang ke-25. Bapak Ibu sekalian, kalau usia ke-25 ini memang betul-betul harus pandai bersyukur. Sebab usia 25 ini usia mencari jodoh ini. Nah, jadi dia harus pandai bersyukur supaya mendapatkan jodoh nanti sesuai dengan harapan. Salawat dan salam marilah kita senantiasa sampaikan karibah junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi pengikutnya fid dunya wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, kami mewakili Bapak Gubernur yang pertama, kami mengucapkan selamat kepada Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Bengkulu di ulang tahunnya yang ke-25. Semoga saja di ulang tahun ke-25 ini dapat melihat berbagai prestasi, program, pekerjaan, progres perencanaan yang dilakukan selama kurun waktu 1 tahun. Mulai dari ulang tahun ke-24 sampai ke ulang tahun 25. Ini adalah merupakan pondasi dasar untuk membuat sebuah perencanaan kemajuan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Bengkulu di masa-masa yang akan datang. Insya Allah mudah-mudahan prestasi yang sudah dicapai selama kurun waktu di umurnya 24 sampai ke 25 ini merupakan prestasi yang baik. Dan harapan masyarakat tidak lain adalah untuk peningkatan-peningkatan khususnya pelayanan publik yang kita lakukan. Lalu kemudian yang kedua, di acara ulang tahun ke-25 ini kami sangat mengapresiasi, diisi dengan berbagai inovasi. Yang pertama tadi kita saksikan bersama, yaitu peresmian pemakaian New Command Center. Ini sungguh luar biasa, ini adalah merupakan pusat informasi, baik secara internal maupun eksternal nantinya. Baik di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu maupun nanti komunikasi yang dilaksanakan ke pusat, pemerintah pusat. Ini sungguh luar biasa, kami mengucapkan sungguh penghargaan kepada Pengadilan Tinggi Agama. Apalagi tadi yang kedua diikuti dengan beberapa aplikasi. Aplikasi ini tujuannya tidak lain. Kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, ini adalah semata-mata untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Lebih khusus lagi adalah pelayanan informasi kepada masyarakat dengan melalui berbagai aplikasi. Kalau tidak salah tadi 5 aplikasi yang hari ini kita launching. Insya Allah mulai sore ini dia mulai berjalan dengan baik. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, yang ketiga, kami atas nama pemerintah daerah Provinsi Bengkulu barangkali mewakili teman-teman Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan seluruh organisasi daerah otonom termasuk vertikal yang ada di Provinsi Bengkulu. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini. Jadi di dalam kita melaksanakan tugas, memang fungsi peran gubernur itu adalah sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Jadi termasuk pengadilan agama juga Pak Gubernur, dia punya peran dan tanggung jawab. Tapi luar biasa kami dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, mewakili teman-teman barangkali tidak bisa berbicara di sini nanti karena waktu terbatas, mengucapkan terima kasih atas kerjasama jalinan harmonisasi yang kita laksanakan selama ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, kami selalu berdoa semoga Pengadilan Tinggi Agama di ulang tahunnya ke-25 ini dapat disenangi, disayangi, dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat Provinsi Bengkulu dengan melalui pelayanan publik yang terbaik. Tadi sudah disampaikan dia ada New Command Center, lalu kemudian ada aplikasi 5 aplikasi.
Mudah-mudahan ini menambah kecintaan masyarakat Bengkulu, kepuasan masyarakat Bengkulu terhadap pelayanan diberikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Bengkulu. Lalu kemudian terakhir Bapak Ibu sekalian, kami mewakili Bapak Gubernur. Kalau selama ini ada hal-hal yang kurang berkenaan dalam melaksanakan tugas rutinitas, baik internal pemerintah daerah maupun secara eksternal dengan teman-teman instansi vertikal, termasuk Pengadilan Tinggi Agama. Kalau ada hal yang kurang berkenaan pada kesempatan ini juga, kami atas nama Gubernur Bengkulu mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya tatkala selama ini penilaian, pandangan barangkali tidak pas oleh teman-teman dari Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Bengkulu. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan sebelum kami penutup. Kami perlu sampaikan dengan kebetulan Bapak Ketua Mahkamah Agung hadir di sini. Tadi Pak Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Pak Ketua yang mulia, telah ikut promosi Provinsi Bengkulu dengan menampilkan tarian adat Sikapur Sirih. Ya, boleh di-aplaus. Ini perlu kami sampaikan dengan Pak Ketua Mahkamah Agung bahwa itulah ciri khas Provinsi Bengkulu tatkala menyambut tamu agung atau raja datang ke Bengkulu disambut dengan Sikapur Sirih. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian atas sambutan saya mewakili Bapak Gubernur dan sekaligus mengucapkan terima kasih atas semuanya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin undangan yang kami hormati, berikut marilah kita dengarkan bersama sambutan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kepada Yang Mulia Bapak Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SH, MH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang non-yudisial, Yang mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat Pelaksana Tugas Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, sekaligus sebagai Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat Gubernur Bengkulu, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Bengkulu, yang terhormat para Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia yang menyaksikan acara ini secara virtual, yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, para unsur pimpinan dan hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, yang terhormat para Ketua Pengadilan Agama, para pimpinan dan hakim tingkat pertama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, serta warga peradilan dan hadirin yang saya cintai dan saya banggakan, baik yang hadir secara langsung dalam acara ini maupun yang hadir secara virtual. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat mengikuti rangkaian acara peringatan ulang tahun Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang ke-25, yang sekaligus dirangkai dengan peresmian New Common Center dan 5 inovasi aplikasi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Atas nama pribadi maupun lembaga, saya mengucapkan selamat dan apresiasi atas terenggaranya acara ini, meski dilaksanakan di tengah keprihatinan mewabahnya pandemi COVID-19 di tanah air. Suksesnya acara ini menunjukkan bahwa
pandemi bukanlah alasan untuk memudarkan semangat kita dalam berkarya bagi bangsa dan negara, tapi justru menjadi momentum dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk diabdikan bagi penyelenggaraan peradilan demi meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, saya menilai tema yang diangkat dalam acara ini, yaitu Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menuju optimalisasi peradilan modern berbasis teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik yang cerdas, ikhlas, dan berintegritas sudah tepat dan sesuai dengan program modernisasi peradilan yang telah kita canangkan sejak 1 dasawarsa silam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, berkaitan dengan hari ulang tahun Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang ke-25 ini, saya akan menyampaikan beberapa pesan. Yang pertama, pemanfaatan teknologi informasi adalah keniscayaan yang tidak bisa dielakkan. Karena itu, patut kita syukuri bahwa Mahkamah Agung telah menggagas langkah-langkah transformasi digital sejak jauh hari melalui modernisasi peradilan sampai dengan penerapan e-court dan e-litigation. Meski awalnya tidak dirancang untuk merespon situasi pandemi dan keadaan luar biasa semacam ini, namun semata-mata sebagai implementasi modernisasi lembaga peradilan yang dimanatkan oleh Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, visi Mahkamah Agung yang dirumuskan 10 tahun lalu itu kini telah terbukti memberi manfaat yang amat besar bagi lembaga peradilan dalam mengantisipasi masa-masa krisis seperti sekarang ini. Oleh karenanya, dalam paradigma berpikir seperti itu, saya menyambut baik langkah yang telah diambil oleh berbagai satuan kerja di Mahkamah Agung yang menciptakan berbagai inovasi demi mengubah wajah peradilan Indonesia agar semakin baik dari waktu ke waktu. Termasuk di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu ini, yang pada momen ulang tahunnya yang ke-25 ini, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu meluncurkan New Command Center dan 5 inovasi aplikasi berbasis digital, yaitu 1, interplay online atau integrasi pelayanan terpadu satu pintu secara online. 2, Seranding, aplikasi pelayanan perkara banding. 3, Sijurang, sistem informasi pengajuan realisasi anggaran. Dan 4, Simonzi, aplikasi monitoring zona integritas. Serta kelima, Sidoiku, sistem dokumentasi dan informasi keuangan. Kedua, saya berpesan agar kehadiran rangkaian 5 aplikasi digital ini difungsikan sepenuhnya untuk menunjang kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu semakin efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kemudahan akses pelayanan publik yang akan berdampak langsung pada kepuasan publik atas layanan peradilan. Karenanya, aplikasi-aplikasi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik perlu disosialisasikan kepada masyarakat pencari keadilan. Hal ketiga yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai salah satu purpose Mahkamah Agung di wilayahnya perlu memperhatikan dan meningkatkan tugas penting pengadilan tingkat banding dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para hakim dan aparatur peradilan di daerah masing-masing. Oleh karena itu, melalui New Command Center yang hari ini diresmikan, saya berharap tugas pokok Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung di wilayah Provinsi Bengkulu dapat terlaksana secara maksimal. Hadirin sekalian yang berbahagia,
Pada kesempatan ini, saya ingin menegaskan pesan kepada para hakim dan segenap aparatur peradilan di daerah, agar kita selalu bekerja dengan cerdas, ikhlas, dan berintegritas. Sebagaimana tersurat dalam tema peringatan ulang tahun Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu kali ini. Kerja cerdas menuntut kita untuk selalu belajar, meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme, sehingga setiap putusan yang kita buat senantiasa lahir dan berbasis intelektual yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun bekerja ikhlas bermakna agar kita berbuat dan melayani dengan semangat tanpa pamrih ketika kita niatkan setiap aktivitas kita di lembaga ini untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa semua itu akan dicatat sebagai ibadah di sisinya. Hal ini sebagaimana tersirat dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 105. Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Sedangkan berintegritas terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai atau norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas, sehingga terbentuk pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntunan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Khusus kepada Bapak Gubernur beserta forum unsur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, saya sampaikan ucapan terima kasih atas silaturahmi, dukungan, dan kerjasama yang selama ini telah terjalin dengan baik, khususnya dengan lembaga peradilan di wilayah Provinsi Bengkulu. Saya berharap hubungan baik itu dapat terjaga dan ditingkatkan dengan tetap saling menghormati batas kewenangan masing-masing dan dengan tetap menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan integritas. Sebelum menutup sambutan ini, saya kembali mengingatkan khususnya kepada warga peradilan di wilayah Provinsi Bengkulu maupun warga peradilan agama di seluruh Indonesia yang hadir secara daring untuk selalu menjaga kesehatan di era pandemi dan secara disiplin menerapkan adaptasi kebiasaan baru, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dengan ikhtiar itu, semoga kita dapat menjaga baik kesehatan kita sendiri, keluarga, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Akhir kata, saya ucapkan selamat ulang tahun Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang ke-25. Semoga optimalisasi peradilan modern berbasis teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik dapat terwujud sesuai harapan dengan ditopang oleh para aparatur yang selalu bekerja cerdas, ikhlas, dan berintegritas. Semoga kontribusi nyata yang kita sumbangkan di lembaga peradilan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan penggunaan New Comment Center dan aplikasi Interplay Online, aplikasi Siranding, aplikasi Sijurang, aplikasi Simonzi, aplikasi Sidoiku di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan peresmian 5 inovasi aplikasi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan kami mohon berkenan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membuka login tanda diresmikannya 5 aplikasi inovasi dengan fitur scanning wajah. Login accepted.
Interplay Online, integrasi pelayanan terpadu satu pintu secara online, dipergunakan untuk melaksanakan strategi peningkatan pelayanan publik melalui penguatan pengawasan dan monitoring. Aplikasi ini mengintegrasikan 1. CCTV secara online yang diadaptasi dari aplikasi ACO milik Badilat Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2. Buku tamu secara online. Dan 3. Pengaduan secara online. Manfaat Interplay Online. 1. Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu bisa secara langsung melihat pelayanan oleh petugas pengadilan agama di Provinsi Bengkulu yang diberikan kepada masyarakat melalui CCTV online. 2. Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu bisa melihat tamu non-perkara yang berkunjung ke pengadilan agama di Provinsi Bengkulu, sekaligus bisa melihat identitas tamu yang dituju dan kepentingan tamu tersebut. 3. Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu bisa melihat pengaduan yang masuk ke pengadilan agama di Provinsi Bengkulu, identitas pengadu, isi pengaduan, dan tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut. Namun khusus untuk pengaduan, sementara dinonaktifkan terlebih dahulu sampai dengan ada petunjuk dari pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan Interplay Online, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu bisa langsung mengetahui jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pengadilan agama di Provinsi Bengkulu, sehingga dapat segera memberikan pembinaan, peringatan, dan teguran kepada pengadilan agama tersebut. Aplikasi Interplay Online juga bisa diakses masyarakat yang sudah mendapatkan hak login, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan Pengadilan Agama di Provinsi Bengkulu. Siranding, aplikasi perkara banding. Siranding merupakan aplikasi pelayanan perkara banding di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Aplikasi ini dibuat karena rumitnya pendaftaran perkara banding disebabkan harus mengirim berkas perkara hard copy sebanyak 4 berkas sehingga memerlukan biaya yang mahal. Namun, dengan aplikasi Siranding ini cukup mengupload soft copy berkas perkara banding untuk bundel A, bundel B, dan putusan pengadilan agama tingkat pertama, sehingga berkas perkara banding lebih cepat diverifikasi. Jika ada kekurangan dokumen, segera diketahui. Pengadilan tingkat pertama hanya mengirimkan 1 berkas aslinya hard copy ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Aplikasi ini ada di website Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Usernya ada admin Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Pertama, admin Pengadilan Tinggi Agama, ketua, wakil ketua, hakim, panitera, panitera pengganti, panitera muda banding, panitera muda hukum, dan arsiparis. Sijurang, Sistem Informasi Pengajuan Realisasi Anggaran. Proses realisasi anggaran diawali dengan proses pengajuan realisasi anggaran. Sebelum adanya Sijurang, pengajuan realisasi anggaran masih berbentuk manual atau belangko, yang mana kekurangannya adalah dokumen pengajuan seringkali terselip. Belum lagi pejabat yang terlibat dalam pengisian belangko pengajuan tidak ada di tempat, sehingga pengajuan realisasi anggaran menjadi lambat. Tetapi dengan adanya Sijurang, pengajuan sudah berbentuk digital, sehingga memberikan manfaat. 1. Pengajuan realisasi anggaran menjadi lebih cepat, mulai dari pengajuan sampai dengan persetujuan. 2. Memudahkan monitoring kinerja oleh pimpinan dalam hal pengajuan realisasi anggaran. Monzi, Monitoring Zona Integritas, merupakan aplikasi yang bermanfaat untuk optimalisasi monitoring pembangunan zona integritas dari sisi administrasi yang dilaksanakan secara online. Sebelumnya, monitoring dan penilaian mandiri zona integritas dilakukan secara manual, dengan melihat dokumen hard copy dan LKE masih menggunakan format Excel yang tidak terintegrasi otomatis dengan evidence zona integritas. Dokumen zona integritas pun sulit dicari dan data kurang akurat dan belum terarsip secara dinamis karena masih disimpan oleh masing-masing koordinator area. Setelah adanya Monzi, pelaksanaan monitoring pembangunan zona integritas lebih optimal karena dilaksanakan secara online, di mana dokumen evidence zona integritas telah terarsip secara digital dan terintegrasi dengan lembar kerja penilaian mandiri zona integritas. SIDO-IKU, Sistem Dokumentasi dan Informasi Keuangan,
merupakan suatu bentuk backup dokumen fisik yang semula menggunakan kertas menjadi bentuk digital atau paperless yang dapat dibuka melalui perangkat elektronik sehingga dapat dimonitoring secara berkala dan menyajikan informasi tentang tata kelola keuangan dan dapat diakses dengan cepat, mudah, lengkap, dan akurat. Manfaat 1. Untuk mempermudah proses memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas para staf subbagian keuangan dan pelaporan. 2. Membantu menertibkan pengarsipan dokumen dan mempermudah proses pencariannya. 3. Mempermudah koordinasi antar subbagian terutama dengan subbagian keuangan dan pelaporan. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara peresmian New Comment Center dan 5 inovasi aplikasi dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang ke-25. Dan kami haturkan ucapan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Syarifuddin, SHMH, yang telah berkenan meresmikan. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang non-yudisial, Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pelaksana Tugas Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia meninggalkan ruangan acara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin, disilakan duduk kembali. Dan tak jebak juga kami haturkan ucapan terima kasih kepada seluruh Kepala Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia dan Ketua Mahkamah Syariah Aceh yang telah mengikuti secara virtual dari tempat masing-masing. Akhir kata, terima kasih atas seluruh perhatian dan kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.